Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jardi Woho, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercubuana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari nomor 5 pada UAS mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan judul perancangan Project Internet of Things menggunakan ESP32 dan MQ135, yaitu untuk sensor monitoring kebocoran gas. Adapun yang akan saya bahas itu ada ringkasan, pendahuluan, tujuan, diagram blok dan flowchart, wiring diagram, software, hasil SIM percobaan, kode program, hasil implementasi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sistem deteksi kebocoran gas yang menggunakan sensor MQ135 untuk mendeteksi gas berbahaya seperti karbon dioksida, amonia, dan gas lainnya. Sensor ini terhubung dengan ESP32, yaitu sebuah mikrocontroller dengan kemampuan Wi-Fi yang mengirimkan data sensor secara real-time ke antarmuka website interface. Dan kita sebagai pengguna dapat memantau kondisi kualitas udara secara langsung melalui perangkat seperti smartphone, tablet, ataupun laptop. Sistem ini dilengkapi dengan indikator LED dan buzzer untuk memberikan peringatan dini ketika tingkat gas berbahaya melebihi ambang batas yang ditentukan. Dan data-data yang dikumpulkan oleh sensor akan dikumpulkan dan disimpan di dalam database MySQL yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk dapat melihat riwayat deteksi gas dan melakukan analisa lebih lanjut untuk perbaikan. Dengan integrasi teknologi Internet of Things, sistem ini menyediakan platform yang sangat mudah diakses untuk pemantauan kondisi kebocoran gas secara jarak jauh. Deteksi kebocoran gas itu sangat penting untuk menjaga keselamatan di berbagai sektor seperti industri dan khususnya rumah tangga. Karena gas yang berbahaya seperti karbon dioksida dan amonia dapat membahayakan kesehatan atau menyebabkan kebakaran. Kebocoran gas yang tidak dapat terdeteksi beresiko tinggi sehingga memerlukan sistem yang dapat memantau dan memberikan peringatan dini. Teknologi sensor gas dan IoT memungkinkan solusi yang lebih efisien untuk masalah-masalah seperti ini. Salah satu solusi efektifnya adalah penggunaan sensor MQ135 yang terhubung dengan microcontroller ESP32 untuk deteksi gas berbahaya dan memantau kualitas udara. Dan data-data yang terkumpul dapat diakses melalui website secara real-time dan tersimpan dalam database MySQL untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun tujuan dari perangkat ini yaitu membuat perangkat IoT untuk memonitoring kebocoran gas menggunakan ESP32 dan sensor MQ135. Yang kedua, membangun tampilan website dashboard dilengkapi dengan database MySQL untuk memudahkan memonitoring udara di area sensor secara real time. Selanjutnya ada flowchart dan diagram blok. Yang sebelah kiri ini adalah diagram blok, yaitu berupa input sensor gas MQ135. Dari data tersebut akan dikirim ke dan diproses di microcontroller ESP32 yang nantinya akan berupa 4 output. Yang pertama itu ada buzzer sebagai peringatan dini. Yang kedua outputnya adalah LED, jadi ada indikator 2 LED, merah dan hijau. Merah artinya aman dan hijau artinya aman dan merah artinya berbahaya. Yang ketiga adalah tampilan pada LCD OLED, yaitu untuk melihat secara langsung di perangkat kualitas udara ataupun gas yang terdeteksi itu ada berapa ppm dan statusnya aman atau tidak. Yang keempat itu data tersebut akan dikirim ke database MySQL dan akan ditampilkan di website interface. Dan yang sebelah kanan ini adalah bentuk dari flowchartnya. Nah, di sini
Setelah terkoneksi oleh database dengan WiFi connection, akan dilakukan pembacaan pada sensor MQ135 dan baru akan diukur apakah gas level itu kurang dari threshold atau ambang batasnya. Jika iya, maka eh, jika level gas melebihi dari ambang batas, maka statusnya menjadi danger atau lampu LED akan menyala merah dan buzzer akan on. Sehingga di display LCD-nya akan menjadi danger. Dan jika level gas itu di bawah dari toleransi atau ambang batasnya, maka statusnya akan menjadi aman. Lampu hijau akan menyala dan buzzer off. Dan display pada LCD OLED akan safe atau aman. Dan data-data ini akan dikirim ke database dan nantinya akan ditampilkan ke website interface dan terus berulang seperti itu. Selanjutnya ini adalah wiring diagram. Ya, di sini kita membutuhkan satu buah ESP32, satu buah LCD OLED, dua buah LED yaitu warna hijau dan warna merah, satu buah buzzer dan sensor MQ135. Dan untuk koneksinya bisa dilakukan sesuai dengan wiring diagram ini. Dan di sini pada sensor ada VCC ground D0 dan A0. VCC terhubung pada 5 volt, ground pada pin ground, dan D0 ini tidak digunakan. Selanjutnya A0 ini terhubung pada pin 34 sesuai dengan kode program yang akan kita buat nanti. Dan untuk sistem kerjanya, ketika kondisi kualitas udara aman, maka LED hijau ini menyala. Maka akan menampilkan seberapa besar ppm yang ada di udara akan ditampilkan di LCD OLED. Dan jika level gas melebihi toleransi, maka lampu merah akan menyala dan alarm ini akan menyala juga. Dan status pada LCD OLED akan berubah menjadi bahaya. Seperti itu. Adapun software yang saya gunakan, yang pertama Arduino IDE. Ini untuk membuat kode program yang nantinya akan kita upload ke ESP32. Yang kedua, saya menggunakan SAMPP. Ini saya gunakan untuk membuat database. Yang ketiga itu Visual Studio Code. Ini saya pakai untuk membuat program koneksi API dari ESP32 ke database MySQL. Dan ini adalah hasil dari kode program pada Arduino IDE. Dan ini adalah proses uploadnya, telah selesai diupload seperti ini pada outputnya. Dan ini adalah hasil dari pencatatan data-data pada database MySQL pada software SAMPP. Dan di sini dibuka dengan localhost phpMyAdmin dengan nama database-nya itu gas_detector_db dengan satu buah table bernama gas_logs. Dan di sini ada level-level dari gas levelnya tercatat dan sesuai dengan waktu-waktu yang ada di sini. Dan ini secara real time terus tercatat, dan di sini sudah tercatat 227 kali pengambilan data. Dan bisa kita lihat untuk statusnya apakah danger atau tidak. Jika statusnya ini menunjukkan angka 0, ini adalah posisi dalam kondisi aman. Jadi di sini saya men-setting pada kode program itu ambang batas itu 300. Jadi ketika nilai-nilai gas level ini
di bawah dari 300, maka di sini statusnya 0, yaitu aman, statusnya safe. Dan jika di atas dari 300, contohnya seperti ini, ada 700, 600, 500, ini kan di atas dari ambang batas yaitu 300, maka di sini menjadi satu atau true, sehingga dangernya true, maka dalam kondisi bahaya. Dan ini adalah tampilan dari website interface yang dibuka menggunakan IP address yang tampil pada serial monitor. Di sini ada gas detector dashboard, dan di sini ada status safe atau aman, dan gas level ini menunjukkan 58,36 ppm gas levelnya, artinya masih di bawah ambang batasnya, sehingga kontainernya berwarna hijau. Dan jika danger nanti, status danger, gas levelnya di atas, itu maka warna hijau ini akan berubah menjadi warna merah. Dan di bawahnya ini saya juga membuat sebuah grafik, di mana nanti grafik ini mendeteksi antara gas level ppm terhadap waktu. Jadi di waktu sekian kondisi kualitas udaranya menunjukkan sekian gitu. Jadi kita bisa memantau secara real time dari website interface ini dari jarak jauh. Dan ini adalah kode programnya. Yang pertama saya menggunakan library ini, ada Wi-Fi karena kita terkoneksi dengan internet, wire, ada Freud GFX, dan SSD 1306 ini itu untuk library dari LCD OLED. Selanjutnya SPA Asynchron Web Server untuk membuat website interface-nya secara asinkron dengan ESP32, dan HTTP client untuk koneksi ke database. Yang kedua ini adalah definisiasi untuk pin-pin yang saya gunakan. Di sini ada pin LED warna merah, itu positifnya ke pin 26 di ESP32, dan untuk negatifnya ke ground. Dan untuk LED hijau saya positifnya di 25, pin 25 di ESP, negatifnya di ground. Buzzer, positif buzzer berada pada pin 27, negatifnya di ground. Dan sensor MQ135 pinnya yang kita pakai di sensor ini kan ada 3. Jadi ada VCC, ground, VCC-nya di 5 volt, ground-nya di ground pada ESP, dan 34 ini, pin 34 ESP terhubung ke pin A0 pada modul MQ135. Dan ini adalah koneksi WiFi yang harus kita perhatikan. Di sini saya menggunakan WiFi dengan SSID virus dengan password Hamka 2024. Nah, di sini perlu diperhatikan kesesuaian dari SSID dan password. Selanjutnya asynchron web server. Dan di sini ada tipe data gas level, saya menggunakan tipe data float karena dalam desimal. Dan untuk statusnya is danger, saya menggunakan boolean karena saya membutuhkan untuk true dan false saja. Selanjutnya pada void setup, di sini ada inisialisasi dari LCD OLED. Yang pertama ini untuk serial monitor, yang selanjutnya LCD OLED. LCD OLED nih sampai sini. Setup pinnya, lanjut ke koneksi WiFi. Dan nanti ini pin address-nya akan tampil pada serial monitor. Selanjutnya untuk memanggil serial monitor tadi itu kita menggunakan web server root. Ini kodenya. Selanjutnya ada void loop. Di sini ada pembacaan sensor, nilai sensor. Kemudian nilai sensor tadi itu akan dicek apakah melebihi atau tidak dari ambang batas. Nah, di sini ambang batasnya atau threshold-nya atau toleransinya itu adalah 300 ppm. Nah, jika
gas level tadi itu melebihi dari 300 ppm, maka statusnya menjadi true atau danger. Dan LED merah menjadi high atau menyala. LED hijau menjadi low atau padam, buzzer menjadi high atau menyala. Dan ketika di bawah itu, artinya status dangernya menjadi false atau safe, LED merah menjadi low atau padam, LED hijau menjadi high atau menyala, dan buzzer low atau padam. Dan ini adalah tampilan pada update tampilan pada serial monitor, ada gas level, ada ppm dan statusnya, lanjut ke statusnya apakah danger atau safe. Selanjutnya ini ada update untuk tampilan pada LCD OLED-nya. Jadi di LCD OLED itu akan kita tampilkan nilai dari gas detektor dan level gasnya, nilai level gasnya. Dan berikut dengan status-status apakah aman atau tidaknya. Dan ini adalah program atau codingan dan JSS untuk tampilan web interface yang kita set di dalam web server dari ESP32. Ini seperti ini. Jadi di sini saya membuat di sini ada header, judul, kemudian di sini ada box aman atau tidak, dengan statusnya aman atau tidak, dan ukuran dari gas levelnya, gas level berapa ppm. Selanjutnya di sini ada coding dari untuk grafik. Ini sampai sini grafik. Selanjutnya ini ada untuk koneksi ke database-nya. Jadi kita perlu perhatikan untuk koneksi database seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini kita lihat server path. Nah di sini server path-nya kita harus menyesuaikan IP address yang kita gunakan di device kita dan alamat dari file PHP atau IPAK untuk koneksi ke database. Ada di folder htdocs, di folder mana. Di sini saya dalam folder htdocs di SAMPP, saya membuat folder nomor 5 dengan nama file di dalamnya log_gas.php. Dan ini adalah hasil implementasi dari alat yang saya gunakan. Jadi sebelah kiri ini adalah record dari database-nya. Sebelah kanannya ini adalah status atau tampilan dari web interface yang dibuka melalui IP address. Dan ini adalah prototipe untuk perangkat yang telah saya rakit. Jadi kesimpulannya adalah sistem deteksi kebocoran gas berbasis sensor MQ135 dan ESP32 menawarkan solusi yang efektif untuk memantau kualitas udara dan mendeteksi kebocoran gas berbahaya secara real time. Dengan menggunakan teknologi IoT, data yang terkumpul dari sensor dapat diakses melalui antarmuka website dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau kondisi udara kapan saja dan di mana saja. Fitur peringatan visual dan suara serta penyimpanan data dalam database MySQL dapat meningkatkan keselamatan dan memungkinkan analisis lebih lanjut untuk mencegah kebocoran gas di masa depan. Dengan adanya sistem ini, resiko kebocoran gas yang tidak terdeteksi dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya yang memungkinkan terjadi. Sistem yang terintegrasi ini sangat relevan bagi lingkungan yang rawan kebocoran gas seperti di industri, laboratorium, ataupun di dapur rumah tangga. Dan produk ini sangat berpotensi untuk meningkatkan keselamatan, kesehatan, dan efisiensi operasional, serta menjadi solusi yang inovatif dalam menjaga kualitas udara dan melindungi lingkungan dari bahaya gas berbahaya. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan terakhir, terima kasih.
Baik, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.